lestarikan. Buah salah mudah diperang, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu deng sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lana belum panggangkan. Museum Tenggarong Mulawan man, yo den sana etam kerangakan. Buah bolong keronje papa, dimakan mabok, dibuang sayang. Roang kalah sekampungan, etam bergantar kecapean. Ini kan baru dipetik kemarin ya. Kalau kita simpan lagi, ya mungkin dia lebih Lebih tinggi lagi. biasanya Oke. kan. Cuman kita nggak Maksimal 15. 15 lebih. Ini karena kita pikir ini 15 tuh oke banget, karena kita coba yang punya kita ini 9 aja manis, Oke. 10 aja manis, 11 tuh aja manis, 11 tuh manis juga, 12 manis banget. Jadi kisarannya antara 10 ke atas, Pak. Oh, 10 15. tingkat kemanisannya, Pak ya. Pilihnya tingkat kemanisannya. Tapi setelah semakin matang nih, kita nggak nemukan lagi yang 10, nggak ada nemukan. Semuanya Di 13 atas. ke atas. Di atas Oke. 13. 13 ke atas. Dan yang kesini sih semuanya apa? Atau beda lah ya, artinya itu kita cek dulu lah ya. Ini bibitnya dari mana sih, Bu? Nah ini bibitnya memang dari ini riset, katanya bibitnya dari riset-riset yang petani. Nah, Jadi beberapa Dari mungkin mahasiswa beberapa Bogor. nggak dari petani. Petani ya. Ya dari petani, ya apa namanya, mungkin kawinkan beberapa bibit, jadilah ini kan. Kalau dilihat ini kan jenisnya seperti rock melon. Tapi kita kalau rock melon kan seperti ini ya, cuman kita nggak tahu nama bibitnya ini apa. jadi melonnya cenderung kuning gitu ya, Iya. bukan hijau gitu ya. Enggak, ya ini Iya. emang Di ini samping itu juga jenis ada pendampingan. rock melon. Oh, Ini rock dampingnya melon. dari ini kan, kita diawasin sama Dinas Pertanian, kemudian ada P4S ya. Pendamping apa, pembinaan pendampingan apa, petani swadaya itu loh. Oke. Jadi, harus Hendro harus membuktikan dulu. Sebentar, Bu. Ini kalau ngukur alatnya gimana, Bu? Bisa bisa. dilihatkan, Bu ya. Sedikit ya. Jadi kita ambil airnya Pak Indra. Oh, gitu. Airnya paling terang. Ya, kecil. Oh, itu airnya. Nah, ini lagi tiga. Kita diamkan selama 30 detik. Oh, 30 detik. 30 detik. Baru kita lihat ini gini. Oh, ada ininya ya. Ada kayak meterannya gitu, Pak, ya, di dalamnya. Jadi kita siapkan 30 detik, Pak. Setelah itu baru kita lihat. Di atas full. Ya, jalan terus ya. 15. Nah, Pentur lihat. Oke. Ntar saya akan. Ya, mungkin di situ nah Pak. gitu aja. Di sini bisa kelihatan. Oke, ini dia, Bu. Berapa Pak itu? 15 ya. Nah, itu Iya, anu iya. aja. Oke, ini terus merekam nih. 15.
dipetik ya buahnya seperti ini semua. Jadi kita potong 14, 15, 13. Tapi ini inget ya, ini tingkat kemanisan untuk buah bukan orang. Nanti ngukur manisnya orang lagi kan nggak bisa. Kalau tinggal pakai kacamata itu baru pernah merasa. Ya. Ini kita coba ya, rock melon ya Bu ya. Iya. Nah, rock melon ini di sama Pak Dayat nih sama Bu Ismi. Tingkat kemanisannya katanya 15. Tadi tes bukan katanya. Ya. Katanya sudah tes ini. Katanya tadi kan, tapi kan udah dicek tadi. Teman-teman udah ngeliat tadi ukurannya di angka 15. Nah, kita lihat ya. Ini beneran loh. Nggak pernah nemu pendro. Bukan main-main loh. Nggak pernah Kayaknya nemu. baru kali ini saya makan melon manis banget. Nah, iya. Iya beneran ya. Dari pohon lagi langsung. Dan ini asli dari belum lewat mana-mana, dari sini langsung nih. Dari dipetik buah. Belum lewat naik mobil, belum kemana-mana nih. Belum supermarket. Tapi sayang ya, harus coba mungkin kapan lagi nih Bu panen Bu? Agustus. Agustus. Juli atau Agustus lagi Bu ya? Agustus akhir. Agustus akhir baru kesini lagi untuk panen yang banyak lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ini didoakan aja tanamannya subur, panennya banyak. Jadi teman-teman di Samarinda nggak perlu jauh-jauh menikmati melon yang biasanya mungkin ada di Bogor, ada di farm yang besar-besar ya. Oke, kita akan lihat ke dalam nanti ya. Ini kalau yang punya ini udah Kapan ya, antioksidan ini kan apa menurunkan berat badan, menjaga kesehatan, ya kan tulang, ada kaliumnya tinggi, jadi ya tiap hari makan melon ya yang punya. Dan ini sudah di rapid test Pak. Hmm, Di rapid test oleh Dinas Pertanian Provinsi. Ya, Oke. no Jadi low pestisida. Oh, rendah ya pestisida. Ya. Bu, Ibu sama Bapak nih, kenapa tiba-tiba tercetus pengen nanam melon? Awalnya itu gimana sih Bu? Kita lihat punya Pak Sekda. Oke. Jadi Pak Sekda, Pak Sabani, kan beliau ada buat nih. Waktu panen itu saya dikasih sama beliau. Nah terus emang tanah ini nganggur, pengen mulai dari mau bikin rumah nggak jadi-jadi, pengen tanam-tanam rambutan segala macem. Konsul lah saya ke Dinas Pertanian, kadisnya Bu Yana. Oleh Bu Yana, lo itu sayang, coba dimanfaatkan lahannya seperti punya Pak Sabani, katanya itu paling 2 bulan panen gitu kan. Masa iya Bu gitu? Iya katanya. Oh iya, terus kita dihubungkan dengan yang apa tuh mantan KTNA kan, yang P4S itu, Pak Budi. Nah kemudian Pak Budi survei lahannya ini, oke. Kemudian dilihat pH air, tingkat keasaman air, oke, bagus. Matahari oke, semuanya bagus gitu kan. Ya kita buatlah, alhamdulillah dari 26 Maret kita mulai pindahkan ke sini. 26 Maret sampai dengan 26 Mei, akhir Mei kita mulai petik perdana sampai panen kemarin Bu Gubernur ya, Bu Isran. Ya sampai sekarang ini. Jadi rencananya hari ini kita mau habiskan, kebetulan Mas Hendro datang kan. Jadi Mas Hendro bisa nanti ini panen yang terakhir. Panen yang terakhir buat kita Untuk simpan. musim yang panen, musim tanam yang ini ya. Iya, yang Ya. tanam yang ini nanti nextnya kan kita insya Allah kita secepatnya kita mulai lagi. Kita asumsikan Agustus lah, karena kemarin memang alhamdulillah setelah tahu dari baik dari medsos, dari mulut ke mulut, pada penasaran. Kira-kira total kemarin panennya tuh sempat nggak Pak? Nimbang berapa kilo atau Oh, dia berapa 1 butir? ton kan Pak? Satu berbiji maksudnya. Kan Ada bukan kalau dia rata-rata aja 1 kilo kali 1000 berapa tuh? Oke, 10 Ya kan? ton ya. Enggak, kan gini, ini hampir semua itu buahnya jadi gitu. Oke. Ini hanya sisa beberapa yang misalnya dia proses perkawinannya agak lama gitu. Iya, Jadi iya. rata-rata kan dia antara dari mulai 600 gram sampai ke yang paling besar itu 2 kilo setengah ada. 2 kilo oke. setengah memang besarnya Ambil seperti itu. rata-ratanya. Jadi nah ambil rata-ratanya lah. Jadi kalau misalnya 1 kilo ya kan, ya 1000 kilo. Ya kan Iya, kalau 1000 kilo kan, Iya, Iya. 1000 kilo.
Jadi kira-kira seperti itulah, karena anggap aja kita estimasikan gitu, padahal kan nah 1 ton kan? Iya, 1 ton 1 betul. ton. 1 ton lah, ini lebih. Pasti ini insya Allah 1 ton, karena dia buahnya yang 2 kilo juga ada banyak, yang 1 kilo lebih juga banyak. Tapi kita anggap aja lah, ya 1 kilo aja lah rata-rata gitu. Nah ini nanti kalau misalnya panen lagi nih, warga yang belum tahu atau masih penasaran ini pengen bingung ini gimana cara belinya, cara datangnya itu gimana ini Bu? Ya, jadi semuanya kan kita ada IG Hidayat Farm ya, jadi bisa dicek aja di IG-nya nanti kapan bukanya gitu. Terus ada juga yang marketingnya yang online ya, Mbak Aulia, jadi sama Anissa. Ya nanti kita cantumkan nomor ya, HP-nya, jadi, oke. ya, bisa. Nah nanti insya Allah ke depan kan kita udah buat ini ada pondok-pondok juga. Oke, ini Mudah-mudahan kita pondok-pondoknya. bisa buatin jus melon lah. Oh gitu ya. Jadi bisa juga nanti jual jus melon di lokasi ini ya. Dan jus melon yang tanpa pemanis. Nah itu Nah, yang kita itu mau dia. yang sudah terbukti bridge-nya 15. Iya. Kan jarang lah kita nemukan. Biasa ke hotel. Udah tahu. Banyak masyarakat bertanya, artinya Pak, saya mau tanya, ini masukin dosnya bayar sudah? Saya tidak bayar. Ini nggak bayar, masuk boleh. Masyarakat nggak beli juga nggak apa-apa, Iya. foto boleh. Iya, oke. Dan kalau tester mah kita pasti kasih lah. Iya. Jadi emang setiap hari kita siapkan tester seperti gini, kita potongin beberapa, Ya, jadi oke. semuanya free lah kalau tester kan. Iya, iya. Jadi kita siapkan tester. Tapi kalau beli melonnya sendiri berapa nih Bu? Biar Kemarin masyarakat tahu. berapa sih? Ada yang 50, ada 70, ada 90. Jadi kan Per dia ada kilo 3. gitu. Enggak per Enggak. biji. Oh, per biji. Itu per biji Pak Endro. Iya, 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 iya. Jadi ada yang paling mahal 90. 90.000. Itu biar 2 kilo lebih ya udahlah gitu aja lah Iya, iya, perkenalan. Cuman nggak banyak komen lah karena tahu manis. Oke. Alhamdulillah orang datang-datang, ternyata ada yang mau lagi, tapi nggak ada habis karena emang Jadi Pak Endro, latar belakang kami bukan dari orang daripada pertanian atau perkebunan. Iya, iya. Orang birokrasi Pak Endro. Iya, tapi betul. coba-coba Nah, dengan adanya pendampingan Artinya dari keikhlasan dinas. kita saja Pak Endro ini. Iya, iya, Tanpa iya. ada keikhlasan tidak jadi Pak Endro. Iya, karena kemauan kita keras. Betul. Tanpa ada kemauan tidak akan jadi ini. Iya. Jadi setiap pagi saya kesini Pak Endro selama 20 itu. Istilahnya dirawat seperti manusia juga Pak Endro. Betul, betul. Dirawat, dielus segala macam itu. Iya. Tanpa ada perawatan mungkin ya tidak maksimal artinya. Iya, iya. Karena secara teori kan semuanya ada teknisnya. Daun-daun yang dipertahankan. Karena kalau dibiarkan, kalau melon ini kan dia merambat. Sebenarnya daunnya tumbuh menjalar banyak gitu. Ya, harus dipotongin Nah, rajin jadi gitu ya. harus diperhitungkan. Jadi dengan pendampingan itu bapak sih, karena bapak Iya. yang nggak aktif kan, bapak sudah purna. Jadi bapak yang memangkas daun, mengikutin lah setiap mengawinkannya, mulai dari awal lah bapak. Jadi sampai proses ini. Tapi meskipun itu ya agak rumit, tapi kita merasa enjoy. Bapak sih enjoy. Iya, oke. Kalau saya kan cuma support aja, pengembira aja. Jadi Bagian cuma- marketingnya. bagian marketingnya aja kebetulan bapak aja sih. Nah, itu kita jam 7, setengah 7 udah di sini sudah. Habis sholat subuh jam 6. Jadi sudah kita survei, kita periksa semua Hmm. sampai jam 9. Itu jam 9 sudah keringatan kita Pedro. Iya, iya, Di samping iya. kita olahraga, Eh, juga kita untuk menikmati daripada Tan- tanaman-tanaman yang tanaman ada. Yang jelas kita mempunyai kebersihan Pedro. Hmm. Tanpa ada kebersihan, Iya, kerapian dia itu kan juga pengen manusia juga bersih. apa tanaman juga mau diperlakukan Oke. seperti manusia juga Pedro. Iya, Jadi iya, iya. kebersihannya, kerapiannya dijaga supaya ini. Nah ini kan udah terbukti nih Bu, paling tidak di tahap awal sudah ada harapan, ada yang positif. Ini ke depan rencananya gimana lagi nih Pak? Ya sementara sih sama aja ya Ya, Pak. sama Hmm. saudara. Kita ini pengennya seperti kata Bu Gubernur. Hmm. Ini kan kita personal ya, artinya mandiri. Hmm. Nah kita pengen teman-teman yang memiliki lahan yang tidak tidak dimanfaatkan bisa buat seperti ini. Oke, betul. Sekira bahkan saya mimpinya sih pengennya ini kan masih banyak lahan. Iya. Kalau bisa yang lain ada buat seperti ini kan, jadi kalau misalnya kami lagi off kan yang lain bisa buka Iya, gitu loh. Jadi bergantian bisa ya. bergantian. Betul, betul, Ya betul. mudah-mudahan bisa terwujud lah di AWS 4 nih jadi kampung melon ya. Oke, Jadi kalau ada ide beberapa bagus yang tuh. ya kalau saya yang
mau buka lagi kan nggak mampu juga, maksudnya lahannya kan. Nah kalau yang lain ada bisa jadi kampung melon gitu, karena jadi ini beberapa teman saya juga alhamdulillah setelah melihat ini sudah ada yang buat ini greenhouse tapi cabe ini. Nah, cabe ini kan 2 tahun Mas Hendro masa hidupnya. Oke. Panennya 4 bulan. Kalau melon ini nanti berapa saat ini pohonnya terus Enggak, ini harus kita cabut. cabut? Ya, besok nanti kita bersihkan semua. Ulang lagi ya? Ya, kita proses sterilisasi, baru kita inikan lagi. Oke. Ini Pak sistem pengairannya agak bingung Pak ya, gimana cara penyiramannya ya? Betul. Ini langsung nih. Ini Oke. langsung pakai ada timer ya Pak. Ini setiap jam 8 di dalam boleh kali. Oke. Nah ini proses penyiramannya. Ini kita kasih contoh. Ini ini proses penyiramannya kan ini nih. Lewat itu. Oke, itu Nah, pakai infus. Jadi semuanya ada nih setiap jam 8 dia akan mengalir selama 5 menit. selama 5 menit. Oh gitu. Kemudian jam 8, jam 10, Jam 12. jam 12 sampai jam 2. Jadi udah diatur nih pakai timer. Nutrisinya juga dari sini. Oh dari sini Bu ya? Ya, jadi nanti di dalam air penyiramannya itu kan dikasih nutrisi. Jadi semuanya dari sini, pakai infus vertigasi ini. Ya. Ya. Ini juga kan kita di awalnya mesti sediakan ini ya untuk lancar, untuk menjalarnya di awal. Oh ya, Jadi untuk jalur dia hidup ya. Ya. Oke. Kalau yang ini untuk mengikat buah. Nah ini Mas Hendro. didapat kehormatan nih. Ya, ini Kita yang metik melon dan biar kecil gini. tinggi manisnya bridge-nya. luar biasa. Ini kita potong 1, 2, 3. Ya. Iya. Oke. Satu lagi, tadi ada yang besar. Ini Ya. malah yang jadi kameramen Bu Ismi loh. Nggak apa-apa, ini kan. Saya pegang. Siap. Ya. Nah, Nah, alhamdulillah. Ini karena memang secara umur dia udah memang layak panen. Layak panen, Bu, ya? Ya. oke Jadi kita nanti potong lagi ya. ya. teman-teman ya. Ini dia. Ya. Iya, mantap. Oke. Nah, Melon terbaik di Samarinda. nah sudah diuji tadi soalnya ya, Mas ya. Betul. Oke. Karena langsung diuji. Karena vendor saksinya. Iya. Nah, alhamdulillah sudah sampai di Hidayat Farm. Jadi ini kita Bapak Ibu sahabat, kebetulan Mas Hendro hadir hari ini karena setelah ini semua akan kita cabut, Ya. kita sterilkan, kita akan mulai lagi yang baru. Nanti kita ketemu bulan Agustus. Bismillah, mudah-mudahan sukses lagi panennya. Amin. Makasih Bu. Wah ini luar biasa nih. Ya kan, ini tongnya 2 hari sekali, ini 1.200. Boleh dibuka Pak nutrisi Pak? Ya. Ini nggak ada isinya? Ada, tapi ada sudah. Nah itu sudah habis. Oke ini nutrisinya. Sudah habis Pak. Ini juga sama Pak bahan. Sama. Ini lain habis ini Bang. Oke. Jadi nanti sistemnya pakai itu Pak. Ininya. Campur kemudian. Ada timer situ Pak, timernya itu. Ini pompanya dan timernya di sini. Oke. Jadi jam 8, 10, 12, jam 2. Siap. Ini sistemnya pakai nih Pak, pakai pompa air. Sederhana aja sebetulnya. Teknologinya mudah ditiru dan teman-teman Pak Hidayat juga tidak pelit berbagi ilmu. Nah, karena nggak mungkin juga memenuhi semua Pak ya. Hotel atau apa gitu Pak. Belum sekarang gini, kita kan masih ngurus izinnya tuh Pak dari dinas Pertanian itu kan. Kalau sudah ada itu, kita memang ada sudah kita ke ke hotel menawarkan. Seperti Pak Ramli yang di Batubara, yang di sangat-sangat sudah. Jadi mungkin beliau berminat. Insya Allah nanti bulan Agustus kita sudah distribusikan ke hotel-hotel. Izin-izin apa nih Pak? Izin untuk Pak ke mall-mall segala macam itu dari pertanian itu. Supaya bisa masuk ke. Karena kalau tanpa izin mungkin biaya murah anunya tuh Pak. Kita jual murah karena kan kita tidak punya, belum ada sertifikatnya itu. Karena kalau ada sertifikat kan sudah meyakinkan bahwa ini hasilnya beginilah. Jadi kan masih dalam proses daripada itu. Insya Allah nanti dalam bulan ini mungkin sudah bisa keluar itu. Jadi secara bertahap kita ada Pak. Ya jadi nanti diurus ini izin melon. Ini melonnya harus dapat izin juga supaya untuk nanti pemasaran Pak.
dipasarkan bisa sampai di hotel dan mall-mall di Samarinda, gitu Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini kita potong lagi nih. Ya, jadi padahal kalau dilihat, oh ini kecil nih, hijau gitu kan? Betul. Tapi setelah kita buka, ternyata dia berair. Nah, ternyata masya Allah gini. Wes. Ya, potong. Nih, ini mesti harus yang ini dulu, yang mau bikin berita dulu, yang coba gimana rasanya yang benar-benar dari pohon dipotong. Aduh, Yang siap. masih kayaknya hijau. Lagi, ini yang tadi hijau kecil, hijau dalamnya gini loh, kuning loh. Yakin saya 15 lagi kayak gini. Crispy banget. Iya, masih crispy. Jadi sabar ya, nunggu Agustus. Kayak ini takutnya pada kesini Ini aja ntar hijau ya. tapi berair nih, nah nih kan berair nih. Nah, masya Allah luar biasa nih. Masya Allah luar biasa. Kalau yang ini Bu, Jujur ya, ini buah yang paling jarang saya makan loh ini, beneran. Paling jarang saya makan. Kenapa? Karena kita tahu selama ini melon itu ya begitulah ya, nggak terlalu gitu. Kayaknya gara-gara ini ketagihan makan melon nih. Tapi harus kesini makannya.